Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi, amin. Meneruskan yang kemarin tentang penyebab tayamum yang memperbolehkan seseorang untuk tayamum, salah satunya adalah air yang ada itu dibutuhkan seseorang untuk minum karena ia sangat haus, yang dalam posisi darurat, sangat mendesak. Artinya minumnya itu sangat dibutuhkan, sehingga jika tidak minum maka berpotensi mencelakakan. Artinya berpotensi ia akan menjadi halak, ia akan celaka atau matilah, atau mati Jadi jika ada air, tapi air yang ada itu dibutuhkan oleh seseorang karena sangat haus dan terancam jiwanya, jika tidak minum air, maka air itu boleh diberikan kepada orang tersebut dan dia diperbolehkan tayamum, tidak usah berwudu, karena airnya sudah dibutuhkan orang. Orang yang mana? Atau hewan siapa? Hewan mana? Bahwa hewan atau orang, manusia yang dimuliakan syara, yang dimuliakan syariat. Artinya manusia atau binatang yang boleh kita mengalah darinya, kita mengalah dari wudu hanya gara-gara orang atau binatang tersebut, maka diperbolehkan, yaitu binatang atau orang, manusia yang dimuliakan syariat. Artinya jika ia tidak dimuliakan oleh syariat, tidak dimuliakan oleh agama, tidak dimuliakan oleh syarak, maka tidak boleh kita berikan air itu, walaupun ia dalam keadaan sangat very haus, sangat haus, sangat membutuhkan, sangat mendesak, tidak apa-apa. Selengkapnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Ghairul muhtarami sitatun. Ghairul muhtarami tining selain keben seemul jaki syarak sitatun kak dintoh macam 6. Ada 6 makhluk atau hewan. Hewan dalam hal ini adalah semua makhluk hidup selain tumbuh-tumbuhan tentunya, ya selain malaikat tentunya, yaitu manusia dan binatang. Ada 6 yang tergolong tidak dimuliakan oleh agama, sehingga tidak boleh mengalah untuk tidak wudu, mengalah memberikan air ke orang atau binatang tersebut, dan kita memilih untuk tayamum tidak boleh ke 6 orang dan binatang yang akan saya sebutkan ini. Siapa? Tarikus sholati, ropana orang seatina vejeng, senengkel vejeng. Yang pertama, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat fardu yang 5 itu. Ia tinggalkan sholat zuhur, kemudian asarnya ia tinggalkan, dan ada istitabah dari imam, ada semacam
perintah dari penguasa, entah itu kepala desa atau RW, RT, atau lingkupnya lebih besar lagi yaitu camat ataupun bupati, wali kota, agar ia bertaubat untuk segera sholat. Tapi ia tidak mau, maka ini namanya tarikus sholat. Sehaus apapun dia, sampai gemetar badannya, sangat haus, ingin minum. Kalau tidak minum, ia akan binasa, ia akan mati. Maka tidak boleh air itu diberikan untuk itu. Pakailah untuk berwudu. Air yang cukup untuk wudu tidak boleh diberikan untuk minumnya orang itu. Walaupun kaidah umum hifdzur ruhi muqaddamun ala ghairi, menjaga nyawa makhluk hidup, menjaga nyawa orang atau binatang itu dikedepankan dari yang lain. Itu syaratnya jika hewan, binatang atau manusia itu jika dimuliakan oleh syarak, yaitu binatang yang haram dibunuh atau tidak boleh dibunuh. Kalau yang boleh dibunuh, maka binatang-binatang yang saya sebutkan ini, maaf kalau tarikus sholat itu mungkin bisa dianggap binatang, ini tidak boleh, ini boleh dibunuh, tidak haram. Artinya bukan personal dihakimi, masa menghakiminya, bukan, tapi melalui pemimpin setempat, penguasa setempat, penguasa resmi atau pemerintah, baik itu koordinasi antara kepala desa dengan camat atau dengan bupati dan sejenisnya. Yang pertama, meninggalkan sholat. Yang kedua, wazanil muhsanu, ben orang seazina muhson, orang seazina al muhson, yang kapasitasnya adalah beristri atau bersuami. Artinya jika seorang laki-laki berzina dan laki-laki itu punya istri, maka ini dinamakan zanil muhson. Atau si istri berzina dan si istri itu ada suaminya, maka ia dikatakan zanil muhson. Maka ini tidak dimuliakan syarak dan boleh dibunuh sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintahan secara syariat dan hasil koordinasi dengan pemerintah. Tidak boleh kita hukumi secara massal, kita hukumi secara sepihak, ya kita hakimi, tidak boleh. Yang kedua, zanil muhson, tidak boleh ini ya. Jadi kalau ada pesina-pesina itu tidak boleh dikasih minum. Yang kedua, wal murtaddu, ben orang murtad dan juga orang murtad, yaitu naudzubillahi min dzalik, a'adzanallahu bih. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kemurtadan. Semoga Allah menetapkan Islam dan iman kita sampai ajal menjemput kita. Amin, Allahumma amin. Tamamun ni'mah al-maut 'ala al-Islam, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha. Kesempurnaan nikmat Allah, kesempurnaan anugerah Allah adalah mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Murtad tidak boleh. Ya, kemudian kawin dengan perempuan cantik bahenol buhai tapi agamanya non muslim, ya dikatakan murtad. Seorang murtad wajib tetap bersolat, beda dengan orang kafir asli. Maka ia ditergolong manusia yang boleh dibunuh sesuai dengan aturan berlaku. Sekali lagi, bukan dibunuh oleh kita personal individu, bukan. Boleh dibunuh, atau dikatakan bahasa halusnya adalah ghairul muhtaram, manusia yang tidak dimuliakan oleh syarak. Wal kafirul harbiyu, ben orang kafir al harbiyu sebangsa harb.
perang. Artinya orang kafir yang memerangi kita umat Islam. Bukan orang kafir yang diam. Orang kafir yang mengikuti kesepakatan. Itu beda. Karena kafir ini ada 4. Yang pertama kafir harbi. Ini yang parah, yang paling parah. Ini dikatakan ghairul muhtaram, tidak dimuliakan agama. Yang kedua, ini boleh dibunuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, kafir zimmi, kafir yang taat kepada hukum-hukum Islam di pemerintahan Islam, tunduk dan ia sanggup membayar upeti atau pajak, iuran yang telah diatur oleh penguasa Islam setempat. Yang kedua, yang ketiga ini makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, ini jaminan Nabi dan ini janji Nabi. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka ia berarti telah menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, maka ia menyakiti Allah. Inilah begitu toleransinya Nabi Muhammad SAW, begitu hilimnya, begitu musamahahnya beliau kepada non muslim. Jangan dianggap Islam itu jahat kepada non muslim, tidak. Lakum dinukum waliyadin, asalkan mereka tidak merongrong kita, asalkan mereka tidak mengadu domba kita sesama Islam. Yang kedua, yang ketiga, kafir mu'ahad, kafir yang telah mencapai kesepakatan bersama kita umat Islam untuk semacam genjatan senjata. Tidak ada peperangan, ada piagam dulu, itu piagam semacam piagam Madinah lah. Tidak ada genjatan senjata, tidak ada peperangan, 4 bulan minimal atau sampai 10 tahun. Ini dikatakan kafir mu'ahad. Makanya dikatakan ala man zalama mu'ahadan ila anqal fa'ana hajijuh. Barang siapa yang zalim, kata Nabi, barang siapa yang menzalimi, menganiaya kafir mu'ahad, sayalah musuhnya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Nauzubillah. Jadi inilah jaminan Nabi, perlindungan Nabi kepada para kaum non muslim. Yang ketiga ya, yang keempat, kafir musta'man adalah kafir musta'man. Ini ada kesepakatan genjatan senjata, aman untuk keamanan kondisi regional ataupun nasional, kondisi di tempat itu dengan kaum muslimin sudah ada rembukan genjatan senjata selama 4 bulan, hanya 4 bulan. Jadi di bawah 4 bulan tidak dikatakan kafir musta'man. Ya, ini macam-macam kafir. Yang dikatakan tidak dimuliakan syarak, yang dihina oleh syariat adalah kafir harbi. Jadi kedudukannya kafir harbi itu sama dengan tarikus shalah. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti secara kasar, secara pengamatan kasar, kesimpulan kasar bahwa kafir zimmi, kafir mu'ahad itu masih mendingan daripada tarikus shalah. Kenapa? Karena masih tergolong orang yang dimuliakan masih oleh agama, ya dijaga, dilindungi oleh agama. Kalau
Kalau yang tarikus sholat tidak dilindungi oleh agama. Duh ya Allah, hati-hati dengan sholat, lima waktu, jaga. Padahal nanti itu di hari kiamat itu yang ditanyakan adalah sholat. Jika baik sholatnya maka baik sebetulnya. Awwalu ma yus'alu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali pertanyaan yang ditanyakan di hari kiamat itu adalah sholat. Jika baik sholatnya maka ibadah wajib yang lain, zakat, haji atau yang semacamnya, puasa, itu dianggap baik meskipun kurang baik karena sholatnya baik. Tapi jika sholatnya sudah tidak baik, bolong-bolong, apalagi tidak pernah sholat, hanya Jumatan tok, atau hanya hari raya sholat Idul Fitri saja, padahal itu tidak wajib, hanya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalam. 14 angin ini. Na'udzubillah min dzalik. Wal kafirul harbi. Wal kalbu ban pate al aquru se gendek. Dan kemudian yang kelima, binatang yang boleh dibunuh, yang tidak haram dibunuh, artinya boleh dibunuh, bahkan sunnah dibunuh, yaitu anjing yang galak, anjing yang buas, al aqur, membahayakan. Maka ini dikatakan sunnah untuk dibunuh. Bahkan berpotensi wajib dibunuh. Yang jelas tidak haram. Ada anjing itu untuk peliharaan semacam menjaga rumah, anjing terlatih semacam anjing pelacak. Maka ini dikatakan anjing yang bermanfaat. Maka ulama sepakat bahwa anjing jenis ini, anjing pelacak, anjing penjaga rumah, ini dikatakan hewan, binatang yang dimuliakan agama. Semua ulama sepakat. Berarti masih lebih mulia anjing daripada orang yang meninggalkan sholat fardu. Allah. Haram dibunuh anjing jenis ini. Ada juga anjing yang tidak ada manfaatnya, tapi tidak membahayakan juga. Anjing apa? Anjing pasar, yang memang tidak membahayakan orang, tidak membahayakan hewan-hewan ternak. Ya kalau hewan ternak sudah gak ada di kandang ya membahayakan. Kalau di kandang kan membahayakan. Tidak begitu maksa itu anjing. Itu anjing pasar. Maka ini masalah dibunuh, masalah bunuhnya ini masih ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, bahkan tapi Imam Romli mengatakan tetap tidak boleh karena ini hewan muhtaram, tidak boleh dibunuh. Kalau Imam Zakaria Al-Ansori mengatakan boleh dibunuh. Ini sana disediakan. Yang terakhir, wal khinziru ban celeng atau babi. Celeng. Sunnah dibunuh ini termasuk hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh syara. Berarti jika kucing, tikus atau yang lainnya itu masih tergolong dimuliakan, sehingga kucing lah yang kita sering lihat. Kucing, jika ada kucing yang tergeletak seakan-akan ia hampir mati, kehausan, maka boleh kita memberikan
air yang rencananya kita ambil untuk wudhu, kita gunakan untuk wudhu, kemudian kita berikan untuk mengalah berikan kepada kucing itu, maka boleh, bahkan wajib, karena hifdzur ruh, ruhil hayawanil muhtaram. Wah, sudah, semoga dapat difahami kriteria atau macam-macam manusia dan binatang yang tidak dimuliakan, sehingga ia ada kebolehan untuk dieksekusi mati melalui aturan syariat yang berlaku, yang jelas berdasarkan koordinasi di kalangan pemerintahan Islam. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.